Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Semoga saudara-saudara mengalami kasih Tuhan hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini Selasa 3 Oktober 2023, mari kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya memelihara hati dan pikiranmu. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan hari ini bagi kita dari kitab Yakobus 1 ayat 26. Demikian firman Tuhan, jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang dimaksud dengan ibadah yang sia-sia? Adakah seseorang beribadah yang tujuannya untuk kesia-siaan? Seseorang beribadah pasti untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Namun setelah dia beribadah, apa dan bagaimana reaksi dan tindakan yang harus dilakukannya? Itu yang menjadi pokok persoalan yang disampaikan oleh Yakobus melalui renungan kita pada hari ini. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, taat beribadah, memuji dan menyembah nama Tuhan, tetapi dia tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri dan otomatis sia-sialah ibadahnya. Jika seorang mengaku dirinya bertekun beribadah, rajin berdoa, namun dia hanya untuk pamer, bertingkah sedemikian rupa supaya tampak saleh dan dipuji oleh orang lain, itulah yang salah dan ibadahnya akan menjadi sia-sia. Apabila orang lebih peduli dari penampakan-penampakan luar daripada menjaga hati, menjaga sikap perilaku, dan lain sebagainya, maka ibadahnya hanyalah sia-sia. Ketika dia tidak mampu mengekang lidahnya, sehingga banyak cercaan, celaan, yang dia lontarkan kepada orang lain dan perbuatannya sering menyedihkan, mendukakan hati orang lain, perbuatannya mengecilkan orang lain, sesungguhnya dia tidak menghargai ibadah yang dia lakukan. Dia tidak mengerti bahwa dia sedang berdoa. Dia tidak mengerti bahwa tujuan ibadahnya adalah untuk kemuliaan Tuhan, dan dia juga tidak mengerti bahwa mengasihi Allah sama dengan mengasihi sesama manusia. Yang terutama yang dimaksudkan dengan tidak mengekang lidah di sini adalah tidak menahan diri dari kejahatan-kejahatan yang timbul oleh karena lidah tersebut. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apabila kita mendengar orang muda melihat kesalahan-kesalahan temannya, kesalahan-kesalahan sesamanya, atau terlalu mudah untuk menyalahkan orang lain dan terlibat dalam hal-hal aib tertentu, merendahkan hikmat dan kesalehan orang-orang di sekitarnya, dan mungkin dia berkata menganggap hanya dirinya yang benar, hanya dirinya yang rajin berdoa, hanya dirinya yang rajin beribadah, maka dia harus menata ulang cara beribadahnya. Maka dia harus merenungkan kembali apa sesungguhnya tujuan daripada ibadahnya. Maka dalam renungan hari ini kita diingatkan bersama untuk saling menjaga hati. Karena dari hati ini terpancar kehidupan, kata Amsal. Karena dari hati kita terpancar kehidupan. Dan orang yang beribadah tentu harus mampu menata hatinya, sehingga apa yang keluar dari yang disampaikan melalui lidahnya itu menjadi hal-hal yang baik dan mendatangkan sukacita dan kata-kata yang penuh berkat
kepada orang lain. Orang yang lidahnya suka merendahkan pasti tidak memiliki kerendahan dan kemurahan hati. Kalau kita tidak mengekang lidah kita ini, maka sesungguhnya kita tidak ada kemurahan hati. Sebab orang merendahkan hati dan penuh kemurahan hati, dia suka melakukan hal-hal yang baik, melihat kebaikan-kebaikan dari temannya, dari orang di sekitarnya, dan tidak mau merendahkan orang lain. Tidak mau mencaci, tidak mau memaki, tidak mau membuat orang lain terluka oleh karena perkataan-perkataannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ibadah bukan hanya doa. Ibadah bukan hanya ritus. Ibadah bukan hanya bernyanyi. Tapi sesungguhnya ibadah yang sejati adalah perbuatan-perbuatan baik, refleksi, aplikasi dalam hidup dan kehidupan sehari-hari. Kalau kita mengasihi Tuhan Allah, maka buktikan saudara mengasihi Tuhan Allah melalui kasih terhadap sesamamu. Nah, itu yang penting yang kita ketahui dari nas ini. Oleh sebab itu, mari menjaga lidah kita dengan baik. Lidah harus kita gunakan untuk memuji Tuhan, membesarkan nama Tuhan, dan mengagungkan nama Tuhan. Lidah harus kita gunakan dengan baik untuk membantu sesama kita agar mereka mengalami penguatan, bukan merendahkan, bukan menjatuhkan, bukan mencaci, bukan memaki, dan lain sebagainya. Lidah itu kita gunakan untuk mengungkapkan kebenaran yang mendatangkan kesejukan di sekitar kita, sehingga ibadah kita sungguh berarti dan juga mampu mengajak orang lain untuk membesarkan nama Tuhan kita. Sehingga seperti lagu kita, au nasaribu haliganda saringarni suarakon bahenoku mamuji pasangap debata. Seandainya saya punya banyak lidah untuk mengagungkan, membesarkan nama Tuhan, aku menggunakannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara menguasai lidah kita. Hendaklah semua perbuatan kita, tutur kata kita adalah menjadi ibadah. Kegerakan hidup kita adalah menjadi ibadah dan menjadi kesukaan bagi Tuhan kita, dan tentu menjadi berkat dan membawa kesejukan bagi sesama kita. Semoga Tuhan memberkati kita dan kita semakin sadar betapa pentingnya beribadah dan betapa pentingnya juga setelah selesai beribadah kita mempraktekkan sebagai bukti bahwa kita beribadah, kita mengaplikasikannya dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga atas kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami supaya kami mengekang lidah kami, dan supaya kami juga mengaplikasikan hidup peribadahan kami di dalam kegerakan hidup kami setiap hari, sehingga kami beribadah kepada Tuhan dan juga kami melakukan ibadah tersebut melalui perbuatan baik, melalui gaya hidup kami, melalui tutur kata kami yang meneladani Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga. Berkatilah firman-Mu yang sudah ditaburkan hamba-Mu pada kesempatan ini. Biarlah setiap saudara-saudara kami yang mendengar firman hari ini, mereka terberkati. Mereka semakin dipulihkan. Mereka semakin dikuatkan. Mereka semakin semangat untuk menata diri mereka, hati mereka, ibadah mereka. Dan mengingat, mengasihi Tuhan Allah sama juga dengan mengasihi sesama manusia. Sehingga lidah kami harus kami kekang dan kami gunakan dengan baik untuk memuji Tuhan, untuk menyatakan kebenaran dan bersaksi atas segala perbuatan-perbuatan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, berkati dan pulihkan, sembuhkan semua saudara-saudara kami yang sakit di rumah sakit atau yang terbaring di rumah. Biarlah mereka mengalami penyembuhan, pemulihan dari Tuhan. Berkati makanan, obat dan minuman yang boleh mereka makan, pakai dan konsumsi. Berkati juga saudara-saudara kami yang sedang bergumul, saudara-saudara kami yang sedang menderita, saudara-saudara kami yang sedang berduka.
biarlah mereka mengalami penghiburan, kekuatan, pertolongan yang dari Allah. Terima kasih Bapa di sorga, berkati semua pelayan dan tim multimedia HKBP Maranatha Rawalumbu dan setiap pendengar firman Tuhan melalui renungan hari ini dimanapun mereka berada. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati saudara-saudara. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, semangat selalu untuk melayani Tuhan. Horas.